saya harus login lagi. Oh, pokoknya tantangan harus dilewatin lagi seperti itu. Akhirnya saya login dong gitu dengan email yang tadi itu kan, bisa masuk. Tapi saya nggak tahu saat itu semua video yang ada di channel hilang, saya nggak tahu. Karena saya habis udah masuk, tenang. Saya taruh handphone. Selang sekitar 15 menit, saya buka, saya mau lihat video itu sudah tidak ada. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, semangat sehat. Ketemu lagi di channel baru gua, di channel. Ya, kali ini di base campnya di channel, di Bebek Coffee di daerah Pasar Rebo, samping sekolahan Pangudi Rahayu, Jalan Kong Bakyang, Cijantung, Kalisari, Pasar Rebo. Dan kali ini gue kedatangan tamu luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar, yang kebetulan emang rumahnya daerah sini. Gue ajak ngopi, gue ajak makan gorengan, entar lagi gue ajak makanan-makanan di sini untuk kita bercerita. Tapi ceritanya agak sedikit berbeda karena ini channel bukan konten nostalgia, macem-macem isinya. Ya, narasi kisah berikutnya kita langsung suruh kenalan ke penonton. Kenalin diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Hedot. Emang dari kecil dipanggilnya Hedot gitu. Nama aslinya si Hendy. Tapi nggak tahu gimana ceritanya jadi Hedot, juga nggak tahu ceritanya, lupa saya juga udah. Tapi terbawa sampai kemana-mana, sampai kerja, jadi namanya Hedot. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya itu aja sih kenalannya. Sama kalau nanti kasih alamat RT RW ribet. Rekening boleh. Apa kabar, Bang? Salaman dulu biar nggak culun. Alhamdulillah baik. Ya, Bang Hedot. Salah satu ikon dari alumni STM Poncol. Pernah ketua, sekarang ketua dari YouTube-nya dia. Salah satu kreator. Dan berhubung dengan YouTube, kita membicarakan perjalanan kita selama berkarir sebagai kreator YouTube. Bang, gimana nih Bang ceritanya? Mungkin orang belum tahu nih caranya nge-YouTube seperti seumur kita. Udah pala 4 belum? Iya, pala 4. Jangan aku 17. Pala 4. Pala 4 ya. Belakangnya, depannya 2. Seumur kita ini masih berkeinginan berkarya di salah satu media sosial YouTube. Ente gimana ide pertama, ceritanya gimana? Wah, seru nih, panjang juga sih ya. 3 part ya. Iya, 3 part. Jadi apa ya, kalau berawal channel itu awalnya ya kita menggebu-gebu juga, seru gitu kan. Cuman seiring perjalannya waktu ngap juga kan, perjuangannya panjang. Tapi memang motivasi awalnya itu apa ya, berbagi cerita di antara teman-teman semua kan, yang mungkin sejaman sama kita kan. Sejaman. Iya, karena kalau kita pendam sendiri kadang-kadang
beku di otak kan. Ya, jadi merupakan keresahan. Nah, akhirnya apa? Banyak nih teman-teman yang bercerita, akhirnya mereka ketika bercerita masa lalu plong. Iya, agak sedikit lega lah. Iya, jadi apa ya, enak jadinya. Jadi awalnya sih begitu, hanya ingin berbagi cerita, terus juga kita lihat channel-channel lain yang udah duluan juga kan. Iya, kita nggak pungkiri itu. Mereka bisa membuat channel seperti itu, kok kita nggak bisa gitu. Akhirnya ya kita buatlah itu dengan perjuangan yang sedih juga sih. Sedih, jangan main nangis. Sedih. Kalau air mata bisa berlinang ya kan. Tapi memang serunya di situ, Bang. Serunya di situ. Tantangannya luar biasa. Pasti luar biasa. Jadi yang tadinya kita nggak ketemu orang, akhirnya kita bisa ketemu orang. Nambah saudara. Nambah saudara. Terus narasumber yang kita awalnya entah kemana kan, nggak, akhirnya dengan adanya channel bisa ketemu lagi. Ya kan, gitu. Panjang lah. Kalau ente sendiri gimana tuh, Bang? Ya, dia nanya balik. Ini gue jawab nih. Iya dong. Ya, ente kan sama mana. Susah deh. Kita benar host apa kreator, dia nanya balik. Ya. Ya kalau aneh gini bang, aneh awalnya tuh narsum dulu. Awalnya narsum. Narsum di kontennya Komika, Ramen Ababil 2019. Sempet dari sekolah aneh pribadi bikin B2 channel, cuman nggak jalan. Aneh di situ sebagai B2 channel tuh apa? B2 channel tuh Bonser 2 channel. Oh, Bonser 2 channel. Sempet tuh ambil 2 video tag, nggak jalan karena kita emang fake-nya beda-beda. Aneh kan host sama nyari narasumber. Satu editor, satu lagi kameramen. Cuman nggak ketemu nih. Akhirnya nggak jalan. Itu masih di 2019. Nah, begitu 2020 COVID, barulah aneh memberanikan diri untuk belajar YouTube. Belajar, jadi nggak langsung bikin konten, belajar dulu bang. Belajar, yang aneh lihat di sini yang penting kalau YouTube itu bisa ngedit. Ya, intinya betul. Gitu. Mungkin sama kali ya. Betul. Kalau benar juga sih. Iya kan, intinya di situ kan bang. Jadi awalnya itu kita nggak paham YouTube, nggak paham dunia seluk-beluk channel tuh nggak paham. Taunya kita dulu awalnya nge-shoot, terus tag-in ke YouTube. Iya, terus caranya gimana nih? Nah, akhirnya dari situ kan, oh begini, kita pelajarin terus dari YouTuber yang udah duluan. Terus kan juga banyak tutorial. Nah, akhirnya kita pelajari di situ. Ya memang nggak nyangka juga sih. Akhirnya, video pertama tampil itu kita seneng loh. Apalagi sampai ditonton orang. Ini loh ya kan? Hasil gue nih gitu kan. Walaupun itu bikin ngeditnya apanya juga aduh ya kan sempat patah semangat gitu. Karena kan yang saya tahu tentang channel itu di dunia YouTube itu selain konten menarik ya kan, terus ada hasil gambar, audio, tetek bengek itu yang saya bilang, ini kita dengan alat seadanya, dengan modal handphone doang. Dan tripod apa langsung tongsis? Tongsis apa tripod ente? Enggak, kita langsung tripod. Iya, tripod aja. Aneh tongsis bang awalnya. Lebih parah kan? Kita tripod yang kecil tuh, yang pendek, ya kan. Awalnya di situ. Nah, terus kan ketika udah ambil syuting kita bingung, ya kan. Ternyata kualitas juga harus bagus ini, tapi akhirnya nekat aja, udahlah tampilin dulu lah pertama, ya kan. Responnya bagaimana? Gitu ngelihat seneng ya luar biasa ya. Kalau bisa berlinang air mata saya. Karena hasil kita ditonton orang. Ditonton banyak orang. Gitu. Sama kan ente juga begitu. Luar biasa. Aneh pertama begitu bisa ngedit bang. Aneh udah bisa ngedit yakin nih. Kalau untuk host mungkin masih meraba-raba. Walaupun background aneh host dan aneh kebetulan sales kan. Pas begitu ngedit, begitu bisa ngedit, nyari korban bang, siapa yang mau diajak narasumber? Itu agak susah bang. Mungkin sampai sekarang nyari narasumber yang keinginan nonton agak susah sampai sekarang. Dan gue salah satu yang beruntung dapat narasumber yang emang agak susah di channelnya sendiri atau di channel lain. Ini gue dapet nih sekarang. Makasih banget nih bang Eder. Begitu dapat narasumber, gue bohongin bang awalnya bang. Ngapain nih? Kita ngobrol aja di depan kamera. Terus kita gue duduk 5 tahun yang lalu katanya. Akhirnya narasumber pertama Bang Surya dari Basis 56 mau.
dan akhirnya pecah waktu itu langsung ke 3.000 viewer dan subscribernya cepet. Itu udah seneng banget bang. Asli, bener. Jadi sebuah apa ya, sebuah karya gua dilihat orang gitu. Bener, ada kebanggaan gitu. Ada kebanggaan sendiri. Kebanggaan, senang, sedih, sama senut-senut ya. Senut-senut. Kenapa? Kita nih nggak continue kan? Wah, harus continue. Itu makanya mampu nggak? Mampu nggak? Istiqomah nggak nih? Gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya kan. Tapi memang gini, kalau saya awalnya itu memang nggak nyangka juga bakalan terjunnya akhirnya ke situ. Karena waktu itu di channel Poncol ini awalnya itu ya saya hanya sebagai pembukaan. Iya, ya, bahwa akan ada channel ini gitu. Tapi ternyata seiringnya waktu akhirnya ya saya yang terjun dah. Ende semua deh. Sampai jadi host. Padahal mengap-ngap juga tuh jadi host ya kan. Mau nanya apaan ya kan. Ya tapi alhamdulillah lah. Kita kan belajar juga. Masuk terus. Belajar sama ente juga. Ya kan? Terus sama yang lain-lain juga. Ya ini ada ini. Sebentar kita break dulu. Kita lanjutin ntar. Ya lanjut. Karena ini kebetulan Balai Betawi Klasik. Jadi semuanya serba ornamennya serba Betawi. Kebetulan ada ikon Betawi, Bang Ben sama Bang Mandra. Sebelumnya ada Bang Bokir di sini, cuman katanya diambil sama turunannya. Sama cucunya diminta. Sama cucunya diminta. Akhirnya dikasih sama yang punya kedai. Kalau itu Betawi Bang ya? Ana Betawi. Ya punya kedai Betawi, narasumber Betawi. Kalau Ana Betawi pinggiran. Ini kebetulan Betawi Keraton sih. Yes. Pokoknya dari pertama kenal Bang Edot, ketemu Bang Edot nih ceritanya emang ngelawak mulu nih orang. Bang, terus begitu di titik ini Bang, orang-orang sudah support, ya kan mengalami kebingungan lagi dong Bang ya? Oh jelas. Bagaimana caranya bisa dapat iklan? Bagaimana caranya bisa nanti insya Allah dapat karyanya dibayar sama YouTube? Betul itu asli. Jadi gini, ketika awal kita ada upload kan kita taunya upload waktu itu kan, upload. Kita waktu itu nggak paham menyetingnya itu nggak paham channel seperti apa, stepnya seperti apa gitu. Akhirnya ya kita pelajari lagi, termasuk kita gali informasi lagi. Ya, mulailah sih di situ tuh. Mulai ternyata ada namanya setting ini, ada namanya tag, ada namanya izin komunitas, thumbnail apa termasuk. Itu seiringnya waktu tuh. Jadi nggak satu video itu langsung disetting semua enggak. Tadi awalnya videonya doang. Sama judul. Judulnya masih mau-maunya. Iya, enaknya teh aja. Udah itu nggak ngerti deskripsi kan. Jadi video awal itu kosong, hanya video sama judul. Deskripsinya nggak ada, terus settingan nggak ada. Akhirnya seiringnya waktu ya kita pelajari. Mulailah ternyata ada settingan begini. Nah baru ketika settingan itu udah kita lengkapi, baru ternyata oh iya kita harus namanya untuk memasuki iklan ya. Monetize. Ada lagi kan? Ada lagi caranya. Puyeng lagi tuh. Aduh ya kan gimana ya? Harus daftar Google AdSense. Makanya melengkapin ini, ngelengkapin itu ya kan. Udah gitu syaratnya harus waktu itu kalau nggak salah 1.000 ya. 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Itu saya nggak ngerti. Ngelihatnya di mana ya kan, terus jam tayangnya itu ngelihatnya di mana nggak tahu. Kayak kita taunya cuma subscribe-nya sekian. Besok udah nambah. Ternyata jam tonton itu saya nggak tahu. Itu harus ada. Jam tayang. Iya, jam tayang itu harus ada. Akhirnya ketika ngelihat tutorial atau yang lebih pengalaman, oh tempatnya di sini nih. Oh ada lah, akhirnya ya. Kalau nggak salah itu waktu itu awal-awal itu cuma dapat berapa jam tonton terutama sama jam tayang itu, oh kita udah happy banget. Sampai ente lolos monetes 3 bulan, 4 bulan ada ya? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Berarti hampir sama ya sama channel. 3 bulan. Itu girangnya minta ampun. Dapat iklan nih? Girang. Belum dapat iklan? Belum dapat bayaran? Belum. Cuman udah memenuhi syarat aja kan. Daftarin belum. Wih, udah 1.000 nih ya kan. Kebetulan waktu itu jam tayangnya itu jam tontonnya 8.000 ya, 8.500 kalau nggak salah. Wah ini udah mencukupi. Jauh kan, 4.000 Iya, wah ini udah cukupin.
Akhirnya mulailah kita gitu daftarin, ngerti jadinya. Oh syaratnya begini, syaratnya begitu. Girang banget asli. Girang banget. Asli. Itu juga gitu tuh. Sama bang, balik lagi dah. Sama bang, Ane juga mulai akhir Maret, April, launching April, Ane Juni, Juli udah iklan. Juli udah iklan, sampai kesininya akhirnya belajar. Nah, yang pengalaman yang Ane paling berharga yang Ane ada merasa sombong bang pada saat ada iklan, karena kan YouTube itu harus kalau rupiahnya 1.300.000 baru bisa dibayar sama YouTube. Minimal ya. Ane pikir kalau hitungan dolar 1.300.000 itu sekitar hampir $100. Iya betul. Ane pikir kan masih jauh bang. Nanti orang viewer gue segini $100 bulan apa gitu. Sampai di titik Ane 2 minggu nggak ada iklan bang. Ternyata nggak lama Ane cek ada email. Emailnya itu mensyaratkan kalau sudah $10, Google AdSense itu yang kita daftar harus ditautkan dengan YouTube kita. Iya, betul. Dan sudah memenuhi syarat, udah ketemu ditautkan Google AdSense dan YouTube kita, barulah iklan itu nongol. Barulah dolar kita itu berjalan. Seperti itu pengalaman sampai di titik itu. Iya benar. Saya juga gitu akhirnya tahu gitu. Ternyata nggak hanya YouTube itu, ternyata ada satu aplikasi ya bawaan dari Google itu ya AdSense itu. Google kan. AdSense. Dan itu memang harus balance tuh. Sama-sama kita isi, sama-sama kita pelajarin ya kan. Iya. Wah ini menunya begini, ini apa ya kan? Kita kan nggak ngerti gitu, karena yang kita taunya ya syuting, upload, kirain langsung dibayar. Kagak taunya enggak. Ya. Iya, image kita begitu, pemikiran kita. Dan orang kalau image-nya kalau udah ada iklan ternyata duit kita ada katanya bang. Ya nggak tahu ya kan. Harus ada proses lagi. Ya ampun, kita kerja bakti dulu. Biasanya mah kita bakar duit dulu nih. Ini apa ya namanya ya, biar ya mungkin teman-teman yang ingin membuat channel ya intinya begitu, memang harus ada tahap dan kesabaran. Ya tadi yang bilang Bang Dawai bilang, apa dapat iklan nggak serta-merta dapat duit. Kita harus nunggu lagi. Lagi. Sampai itu tiap jam. Ini udah berapa ya? Ini udah berapa ya? Nambah $1. $1 itu targetnya sekian ribu penonton tuh, baru $1. Dan di trafficnya itu kan kelihatan ya, ternyata dia hitungannya 2 hari ke belakang. Iya, 2 hari. Iya kan, 2 hari ke belakang ya. Ya, jadi kalau yang hari ini rame nih, kita udah seneng ya kan. Ternyata itu nggak dihitung. Itu buat yang berikutnya ya, gitu. Ya ampun. Kayak video yang kita bikin dari awal bang, ternyata kita pikir itu udah termasuk hitungan dolar. Itu dia. Ternyata begitu dolar itu titiknya dari situ bang, dari nol. Ternyata karya-karya kita kemarin cuman lu persyaratan udah memenuhi kagak. Tapi ente sendiri gimana bang, rasainnya bang? Ketika iklan itu masuk. Begitu iklan masuk, Ane waktu itu barengan iklan masuk tuh bareng channel Tubun Brotherhood. Oh iya, Tubun Brotherhood. Sama channel Bang Koko Saint Joseph Official Channel, karena lahirnya sama kita. Satu lagi ada channel BMOC, cuman dia agak lambat. Nah, kita Haji juga itu ya? Haji juga. Sampai kita collab, akhirnya dia bisa menetes. Sampai Haji juga itu datengin ntar tuh. nanti kita wawancarain juga. Ya pokoknya seneng bang, begitu dapat iklan dengan waktu itu total belum 100 video, ya orientasi gue sih, wah nanti dengan iklan gue bisa dibayar. Ternyata tidak semudah itu, harus mengumpulkan viewer, hitungannya viewer ya, kalau udah YouTuber tuh viewer karena subscriber ngikutin. Tapi tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya benar. Suka dukanya banyak benar asli, happy-nya banyak. Terus akhirnya apa? Kita jadi banyak kebiasaan. Iya betul. Yang dia seumur kita ini bang. Asli. Ya namanya kita umur begini, teknologi apa sih kita ngerti ya kan? Apalagi ada di situ kan lengkap, di YouTube itu lengkap. Pertama desain, ya kan, terus cara pengambilan gambar, ya kan, terus audio yang bagus. Terus belum lagi kalimat, kata-kata atau apalah, banyak tetek bengek yang harus dipelajarin. Tapi di situ serunya di situ gitu. Nah, ini pengalaman ada yang mau ngasih makanan. Mbak, aduh makasih ya. Ya pokoknya channel ini
selalu disponsori insya Allah sama Bebek Coffee. Ya, jadi base campnya di channel ya kan. Yang wilayah sini yang mau kopi darat mampir ke sini. Bebek Coffee, Balai Betawi klasik. Ya. Semuanya gaya Betawi deh. Ya. Bang, ada pengalaman seru yang kemarin kita ngobrol sejam di telepon, Bang. Yang itu gimana, Bang? Ceritanya sampai begitu dan cara mengatasinya, Bang. Wah, ini seru nih. Pelajaran baru lagi nih. Seru, tegang, sedih, campur aduk. Jadi awalnya itu channel itu. Jadi pertama itu handphone itu, ya kebetulan handphone lagi ditaruh. Tiba-tiba waktu itu saya mau WA kan. Nah, ketika mau WA, di situ ada notifikasi akun Google Anda tidak bisa masuk ya, tidak bisa login gitu. Terus akhirnya saya login dong, ternyata gagal. Saya login lagi, ternyata gagal. Di situ tertera notifikasinya Google Anda dinonaktifkan. Itu pala diubun-ubun tuh, Bang. Asli. Makasih. Dan itu belum merembet ke YouTube ya, masih baru Google. Karena saya pikir, karena di Google itu kan emailnya apa semua di situ kan. Akhirnya saya coba dong, saya pelajarin, saya cari cara kenapa Google ini dinonaktifkan. Akhirnya saya bisa masuk ke Google. Habis selesai masuk ke Google, saya cek email. Ketika saya cek email, notifikasinya muncul di email bahwa itu? Google Anda dinonaktifkan. Google-nya gitu. Udahlah. Saya pikir udah kebuka kan, Google udah aman. Terus email kita juga udah lancar. Saat itu saya buka YouTube. Saya mau ngecek dong, viewer. Viewer ada nih. Nambah kagak nih? Nambah kan nih gitu. Ternyata keluar juga keterangan. Saya harus login lagi. Pokoknya tantangan harus dilewatin lagi seperti itu. Akhirnya saya login dong gitu dengan email yang tadi itu kan, bisa masuk. Tapi saya nggak tahu saat itu semua video yang ada di channel hilang, saya nggak tahu. Karena saya habis udah masuk tenang. Saya taruh handphone. Selang sekitar 15 menit, saya buka, saya mau lihat video itu sudah tidak ada. Bahasanya video Anda dinonaktifkan, hanya admin yang dapat melihat video ini. Ente? Iya. Ternyata semuanya hilang. Itu saya panik, bingung ya kan. Terus saya beranggapan gila nih, sia-sia perjuangan gue ya kan. Udah berapa ya kan, udah 30 video ya kan, hilang. Dan nangis darah ya. Ampun deh, itu sedih. Itu pala tuh kalau bisa dikepeledakin udah kan. Akhirnya bingung kita ya kan. Saya pelajarin dulu akhirnya. Mungkin ini karena skorsing aja atau apa. Saya pelajarin, saya cari di Google tentang YouTube materi itu gitu. Akhirnya cek semuanya di akun YouTube itu. Kok tidak ada kesalahan? Penyakitnya belum ketemu lah? Belum. Harusnya kalau memang kita punya kesalahan, contoh gini. Ada kita lagi bercerita di video itu ada kata-kata yang kasar atau mengandung sarah atau mengandung ajakan yang berbuat anarkis atau apa. Nah, itu kan biasanya di-banned kan? Dan video itu yang di-banned. Dan biasanya itu dapat notifikasi kan? Nggak ada notifikasinya. Dan itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Blank, kosong. Saya bingung. Akhirnya saya lempar kan ke antum juga ya kan, ke teman-teman. Saat itu udah berjalan sehari semalam tuh. Sehari semalam kita belum ketemu ini. Akhirnya kita ngobrol kan tuh lewat telepon kan. Ternyata yang ente pernah alamin atau waktu itu saudara ya? Iya, ane ceritain. Ceritain dan di situ nggak ada kriteria, nggak ada kriterianya. Satu-satunya jalan saat itu saya kirim email. Istilahnya minta peninjauan lah. Iya, saya tanya di situ apa kesalahannya, penyebabnya apa gitu. Itu nggak dibalas. Nggak direspon. Akhirnya saya masuk ke komunitas. Di situ kan ada komunitas. Ada komunitas. Saya masuk di situ. Itu juga nggak direspon. Akhirnya saya chat tuh. Ada chat ya? Iya. Ada chat. Direspon. Oh, chat direspon. Direspon, tapi mereka bilang video saya itu melakukan pelanggaran. Dan dia mengirim pedoman pelanggaran.
dari pelanggaran itu ente pelajarin. Ada pelajarin. Ternyata nggak ada. nggak ada pelanggaran. Pelanggarannya di mana gitu? Tetap saya yakin itu nggak ada pelanggaran. Akhirnya nggak lama memang email masuk lagi. Dan ternyata bahasanya saya melakukan pelanggaran. Saya putus asa juga dong. Udah menyerah juga ya kan. Video dihapus, melakukan pelanggaran. Belum ditambah penonton yang kalang kabut Ya kan hilang. Yang WA banyak. Yang WA banyak, messenger banyak, dia udah pala pusing dah tuh. Ditambahin dengan penonton kita ya kan, kemana nih channel kemana ya? Yang WA itu kenapa? Dia nanya kenapa? Lagi puyeng. Aja nggak tahu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya saya nggak putus asa. Saya chat lagi. Oh, coba lagi. Kalau lagi chat, coba lagi email. Nggak dibalas lagi juga. Siapa lu nih? Kirain langsung dibalas ya kan. Tapi enggak juga. Akhirnya tetap saya email lagi. Terus saya chat lagi. Direspon sama mereka. Baru direspon. Respon sama mereka. Jawabannya sama. Jawabannya sama, pelanggaran. Melakukan pelanggaran. Tapi penyakitnya apa nggak tahu nih? Nggak ada. Bahkan situ saya jelaskan. Saya sudah video saya itu tidak ada pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada. Saya jelaskan di situ. Tapi jawaban dari itu saat itu kebijakan dari YouTube. Dan di situ saya dikirimin cara monetisasi, cara udah dilewati. Iya makanya. Kok ini yang dikirim gitu. Saya nggak putus asa lagi, saya email lagi, saya masukin ke komunitas. Itu 2 hari kemudian baru dibalas. Tapi videonya udah muncul. Oh, videonya muncul duluan. Jadi kan 2 hari itu kejadian. Jadi hari pertama itu hilang video. Saya dari sore, malam, sampai pagi ya kan, telepon ente ya kan, terus komunikasi sama yang lain, saya pelajarin. Itu tengah malamnya jam 11.30 aktif lagi. Itu aneh sampai nyuruh tes video kan? Betul. Tes video kucing. Ya. Kucing itu upload sama bumper. Orang sampai bingung, ini kok channel STM ya kan? Isinya kucing. Saya mau ngetes gitu. Dan nggak ada masalah gitu, ketika saya ngetes itu nggak ada masalah ya. Gitu. Cuma video yang lamanya mana nih? Hilang. Yang saya bingung itu di situ hilang, hanya saya yang bisa lihat, hanya sebelah kiri ya kan. Tapi di situ semua blank. Karena harusnya kan kalau misalkan saya melakukan pelanggaran, itu kan harusnya bisa banding. Iya. Dan di situ ada notifikasi banding. Notifikasi, ya? Minta peninjauan. Kan, itu nggak ada. Blank gitu. Makanya ya teman-teman kalau misalkan memang terjadi hal-hal seperti itu ya intinya jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus email aja terus, chat terus gitu. Itu yang saya lakuin. Luar biasa. Walaupun sampai akhirnya dia nggak ada jawaban. Iya. Walaupun nggak ada jawaban. Tapi video saya aktif. Itu jawabannya nggak ketemu tapi videonya aktif. Iya. Luar biasa Bang Edot. Dia sebagai salah satu yang emang mensupport video Poncol Channel, ya maksudnya versinya sama-sama sharing ya. Karena kita ada di satu grup yang sama-sama host dan kreator. Ya sempat kaget juga ya, gue mensupport ya berdasarkan apa yang gue alami. Tapi dari pelajaran ini intinya harus tetap semangat, harus tetap kerja keras, harus tetap belajar lagi ya kan. Dan dari sini gue lihat Bang Edot ini salah satu yang mungkin sama gue karena kita dasarnya emang gak ngerti apa-apa tentang YouTube. Megang handphone tuh tahunya cuman WA, nonton YouTube. WA nonton YouTube, bolak-balik. Iya, sekarang ngelola YouTube. Iya. Sedikit dong. Punya Instagram gak lama gak aktif. Iya. Instagram itu urusan punya anak muda. Kalau kita orang tua Facebook. Aduh. Orang tua Facebook. Pokoknya kalau udah umur 30-40 ke atas, Facebook wajib punya. Kata anak kita. Salah kalau IG, Twitter, TikTok, nah itu urusan anak 20 tahun ke bawah. Aduh, anak sekarang. Tapi emang pelajarannya di situ, Bang. Saya ngambil pelajaran ternyata YouTube itu nggak seperti yang orang lihat. Orang bayangkan. YouTuber itu nggak seperti yang orang. Yang kesannya, wah orang punya YouTube, punya iklan, duitnya banyak. Ya, ternyata butuh perjuangan dan saya rasain itu. Perjuangannya apa ya? Kita kerja bakti. Iya. Dan memang dari 3 bulan itu kita belum dapat masuk iklan. Kan kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa.
Sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai selesai 3 bulan masuk iklan belum dapat apa-apa juga. Ya kan? Ya sampai sekarang. Nah, itu berapa bulan tuh? Nggak dapat apa-apa. Tapi ada kepuasan batin. Kepuasan batin. Ternyata kita bisa melewati itu. Karena gue yang seperti lo sama gue mungkin yakin dengan berbuat kebaikan dan menebahkan virus perdamaian hanya Allah yang balas rezeki kita. Ya seperti ini nih, kita dikasih tempat ya kan untuk podcast dengan sponsor Bebek Coffee. Udah lama bang kita nggak makan ini bang. Iya, ini rezeki loh. Rezeki nih, kita makan dulu roti bakar. Jarang-jarang ini. Bikin males bang. Tapi memang gini ya, dengan adanya channel ini, yang katanya rival lah, yang katanya dulu bebuyutan lah, yang katanya Teman bercanda. cuman bercanda lah, atau udah turun temurun bermusuhan, dengan adanya channel sebenarnya udah enggak. Kenapa? Ya contohnya kita dari Poncol, ini dari Bonser ya kan, kita enjoy ngobrol ya kan, apa termasuk yang lain-lain. Justru dengan adanya channel itu ya mempersatukan lah. Gitu. Ya intinya sama lah kita di umur kita gini. Kalau bahasa gua mah dulu kita yang mulain. Ini apaan ini? Sekarang kita emang itu mayones. Oh, nggak tahu. Taunya saus. Dulu kita yang mulain, ya sekarang kita yang akhiri. Ya seperti yang Bang Haidar bilang, di tahun gua sama Poncol nggak ribut. Di tahun dia pemecah persahabatan Poncol sama Bonser. Gini bilangnya nih. Tapi kita mengakhiri di sini. Bukan saya, Apa? angkatan saya. Jadi berarti kan ada teman-teman saya juga. Ya pokoknya dari gambaran Bang Edut ini, kita sebenarnya sama-sama orang yang ngerti YouTube. Kita nekat, jatuhnya nekat pertama. Kalau kata Bang Igro, nekat, nyali nomor 2. Kata Bang Igro. Terus kita belajar jadi YouTuber itu belajarnya ya di YouTube. Jadi apa-apa kita nanyanya di YouTube. Cuman bedanya sama yang lain, yang seumuran kita belajar terus praktek bang. Betul. Kita belajar praktek. Benar. Ya kalau mengenai Google, kita belajarnya di Google juga. Karena cuma 2 itu kunci kita belajar. Karena kalau ngikutin pedomannya, aturannya kan panjang. Iya. Kadang-kadang kita cuma lihat inti-intinya aja kan. Tapi kita karena langsung praktek itu yang bikin jadi bisa. Karena langsung praktek itu. Jadi poinnya ini. Oh kita coba ya kan. Soalnya kalau ngikutin pedoman itu, aduh baca males. Langsung praktek kan? Iya, praktek aja lah. Dari segi audio, visual, ya kita masih mempelajari. Balik lagi kita ke alat. Betul. Karena kita emang dasarnya emang YouTuber yang nggak punya duit, bang. Terus terang nih, bang. Kita terus terang, bang, ya kan? Iya, benar. Kita dari alat sederhana. Dari handphone yang, kalau gua dari handphone yang udah mau dibuang, gua ambil lagi dari tempat sampah, bang. Sampai tripod udah berapa kali ganti, sampai mic sampai berapa kali ganti, ya prosesnya seperti itu. Sampai seperti sekarang. Yang kita masih haus akan belajar. Kita juga pengen seperti para milenial, kita punya viewer yang meledak video langsung tonton 100.000 ya bang. Gimana caranya? Gitu bang. Benar. Dan itu yang jadi kita terpacu loh sebenarnya. Jadi terpacu, jadi PR kita mau belajar terus. Nggak tahu sampai kapan. Cuman yang visi misi gua sama Bang Edot sama lah seperti itu. Dan masih terus berkolaborasi, kita beberapa channel ya kita ambil baiknya ya untuk jadi ilmu kita. Betul. Untuk menjadi YouTuber pilihan hidup kita ini di sini. Betul ya bang? Betul itu. Dengan adanya channel ini otak nggak beku. Ya, betul. Kenapa saya bilang otak nggak beku? Jadi kadang-kadang gini loh, kita ini kan sibuk, misalkan banyak lah, termasuk kita teman-teman sibuk dengan dunianya, di keluarganya, di pekerjaannya, di lingkungannya kan, yang memang nggak mungkin ada sesuatu atau kejadian atau cerita indah yang dia ceritakan di tempat itu. Tempat itu. Di lingkungannya, di keluarganya, di tempat kerja. Nah, dengan adanya channel atau dengan adanya kumpulan alumni, mereka kan bisa tercurahkan tuh. Tercurahkan. Ya kan, tercurahkan. Dan hampir rata-rata saya sering komunikasi atau ngobrol dengan yang di atas saya atau yang alumni tua. Ketika mereka ngumpul atau mereka cerita tentang masa muda itu membuat motivasi hidup dia lebih tinggi. Luar biasa. Karena apa? Dia merasa fresh.
dan kembali ke masa dia muda itu menjadi adrenalin buat dia. Dan libido, Bang. Kalau libido itu ada teman saya itu. Bang Igo. Dan emang seperti Bang Edot bilang, tanpa disadari kita kopi darat, ketemu teman-teman lama, terutama teman-teman STM, teman-teman SMA. Pada saat kita membicarakan masa muda, versinya STM yang serba tawuran, kita bercerita setelah pulang itu bias. Betul. Tapi dengan kita bercerita di channel YouTube, itu jadi salah satu jejak rekam digital kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain dan anak cucu kita, Bang. Betul. Jadi buat pembelajaran mereka. Betul, dan si narasumber ini juga kadang-kadang di rumah itu dia akan melihat lagi gitu. Kadang-kadang jadi tertawa sendiri. Iya. Kok gue juga baru begitu dulu ya. Padahal dia yang cerita kan. Iya. Ternyata apa? Ya itulah, jadi refresh otak gitu. Iya. Daripada keram otak, dengan refresh otak. Iyalah, sekarang gini, kita kayak contoh nih, saya sama Bang Dawai dulu misalkan, STM saya musuhan. Saya mau cerita sama siapa? Iya. Di rumah sama anak nggak mungkin. Sama istri, jitak. Ya kan? Nggak baik loh. Iya, sama lingkungan nggak mungkin juga. Tempat kerja nggak mungkin. Ya di channel. Gitu, di channel lah kita berbagi cerita, ya kan. Akhirnya apa? Dengan cerita yang dulu jadi rival, pasti penonton ini akan ada 1-2 orang yang, oh iya gue ada loh di peristiwa itu. Betul. Akhirnya dia jadi teringat lagi. Dan kan? terpantik, Bang. Jadi kalau bahasa kitanya, umuran kita jadi awet tua lah. Ya. Dengan adanya channel. Ya, pokoknya obrolan kita sore ini semoga bermanfaat. Ya, karena seperti tadi gua sama Bang Edo ceritaan, proses menjadi YouTuber itu nggak mudah. Sampai di titik ini pun kita masih belajar. Dan untuk yang narasumber di channel Bonser dan channel Poncol atau channel nostalgia lainnya, ya gue berharap jangan kau bunuh masa lalu karena masa depanmu tidak berdosa. Kita sama-sama berdamai dengan masa lalu, sama-sama kita tebarkan virus perdamaian, jalin masa silaturahmi di masa ini. Ada yang mau disampaikan, Wan? Ya, kita jangan ngelihat ketika sekarangnya, karena kita pernah mengalami dulu kita muda dan berbahaya. Yes, waspada. Ya, intinya sih tetap semangat lah untuk para YouTuber, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mensubscribe ataupun mendukung channel kita, ya kan. Kita ucapkan terima kasih banyak. Ya, intinya kalaupun nanti kita ada kekurangan apa atau apapun, ya kita coba perbaiki terus, belajar terus. Mungkin PR kita begitu terus. Ya mungkin itu aja sih. Mau sebanyak-banyak makanan di depan mata ini. Ya, terima kasih Bang Edot telah berbagi kisah di channel baru aneh di channel Bang Dawai. Ya, mudah-mudahan penonton bisa langsung subscribe, like, share, and comment karena subscribe itu gratis. Jangan tanggung-tanggung karena di sini ada Bang Edot Poncol. Ya, salah satu influencer untuk YouTuber baru. Ya, sekian dari Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Darah Kisah yang berikutnya.